Dan selamat siang. Jadi memang benar saya diminta Nikita Mirzani untuk mengajukan gugatan Wan Prestasi, di mana yang menjadi tergugat satu itu adalah RG, yang menjadi tergugat dua itu ada satu lagi, dan ada dua dari institusi atau lembaga dan satu dari sebuah perusahaan. Yang jelas itu adalah gugatan Wan Prestasi, di mana dalam gugatan tersebut kita menguji ada tidaknya sebuah kesepakatan lisan dan kesepakatan terkait daripada review atas produk tersebut yang terjadi pada bulan November tahun 2024, di mana percakapan atau kesepakatan itu berawal dari adanya percakapan antara RG dengan Mail. Ya. Jadi itulah yang kita ajukan dan kita tuangkan dalam gugatan, dan gugatannya sudah terdaftar. Insya Allah tanggal 28 jam 10 pagi hari Rabu itu sidang pertama. Jadi saya berharap teman-teman mungkin bisa membantu untuk hadir. Tanggal 28 jam 10 pagi insya Allah sidang pertama perkara nomor 489 PDTG 2025 PN Jakarta Sel. Ya, itu nomor perkaranya 489 garing atau garis miring PDTG garing atau garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Selatan. Jadi itulah nomor perkaranya. Intisari gugatannya itu adanya dugaan Wan Prestasi yang dilakukan oleh tergugat RG. Seperti itulah intisarinya, saya nggak boleh jelaskan karena itu materi dari perkara, dan silakan Anda bisa mengikuti dalam proses sidangnya pada hari Rabu jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28. Seperti itu tersetut dari NM sendiri ya? Iya. NM yang meminta saya. Jadi saya harus bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh seseorang yang memberikan kepercayaan kepada saya, seperti itu. Yang menguatkan atau meyakinkan ada gugatan Wan Prestasi itu apa sih? Karena maaf ya, ini proses P21 ini juga masih belum ada kejelasan. Ini memang urusan keperdataan, Pak. Ya. Jadi berawal dari adanya seseorang yang menelpon Ismail Marzuki atau Mail pada November, seingat saya 16 kalau nggak 17, itu nelpon ingin bagaimana caranya bisa bertemu dengan Nikita Mirzani dan minta supaya Nikita Mirzani mereview secara baik-baik dan tidak melakukan review yang negatif lah terhadap produk dia. Dan di dalam kesepakatan tersebut, Mail bilang ya kalau memang kamu mau ingin Nikita mereview yang baik-baik, ya harusnya disepakatin. Harusnya dilakukan kesepakatan seperti apa maunya. Nah, disitulah terjadilah pembicaraan tentang finansial atau tentang uang. Nah, uang itu adalah dicetuskan sendiri. Pada saat dicetuskan angka 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar dan disepakati oleh tergugat dibayar 2 kali, yang 2 miliar ditransfer, yang 2 miliar dibawa tunai. Artinya di dalam hal ini tidak ada seseorang yang dirampas kemerdekaannya supaya dia tidak bisa melakukan sesuatu. Artinya kalau memang dia tidak ingin melaksanakan kesepakatan tersebut, ya tidak usah gitu loh ya. Terus tiba-tiba melaporkan adanya dugaan pemerasan itu kan menjadi tidak logis di saat dia adalah dalam keadaan bebas merdeka. Jadi itu adalah yang paling terpenting, dan itu semuanya sudah tertuang di dalam gugatan kami setebal sekitar hampir 40 halaman kalau nggak salah. Nanti saya coba akan lihat lagi. Menurut kami memang terkait dengan adanya pemerasan itu harus ada sesuatu terhadap seseorang dalam keadaan terampas kemerdekaannya. Tapi kalau seseorang dalam keadaan bebas merdeka, artinya kalau dia tidak memberikan sesuatu, terus masalahnya di mana? Nah, disitulah intisari poinnya, bahwa di sini ada sebuah deal kesepakatan untuk mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu November sampai November 2025. Dan itulah yang saya tuangkan di dalam gugatan kami yang saya sekarang terdaftar di nomor perkara nomor 489 garing PDTG, ya, supaya itu ada perbedaan. PDTG berarti Perdata Gugatan 2025 garing PN Jakarta Selatan.
seperti itu. Tapi kan kemarin Humas Polda Metro Jaya sudah menjabarkan P9 ke P21, dia minta doa supaya cepat. Saya nggak menanggapi, itu bukan kewenangan saya. Anda tanya ke saya, yang jelas perkara itu bergulir, saat ini ada keperdataan dan saya menghimbau supaya semua pihak menghormati proses hukum ini, karena apabila proses hukum ini bergulir di pengadilan perdata, hormati karena ini terkait dengan adanya seseorang yang diproses secara hukum pidana. Jadi tolong hormati proses hukum perdata. Ya diikuti saja dulu proses hukum perdatanya. Kalau memang ini tidak ada sesuatu, wan prasasti dan sebagainya, ya silakan. Tapi yang jelas di dalam proses hukum kita saling menghormati lah. Saat ini ada proses hukum perdata. Saya berharap proses hukum itu untuk dihormati dan untuk sementara untuk di hold kasus pidananya sambil menunggu adanya kepastian hukum di dalam kasus perdata. Itu sebagaimana yang saya mintakan dalam tuntutan provisi. Substansi untuk gugatan ini merujuk kemana nih? Ke perusahaan apa ke instalasi negara nih? Dan totalnya kira-kira berapa nih untuk? Yang kita tuntut kan yang jelas kan tergugatnya kan seseorang yang berinisial RG. Kita nggak bisa yang lain kita minta supaya menghormati proses hukum. Karena yang lain itu adalah ada sesuatu yang terkait dengan persoalan di pidananya dan saya minta hormati proses hukum. Bagaimana caranya kita minta? Kita memberitahukan dia, makanya kita minta supaya dia menjadi turut tergugat, supaya dia memantau proses ini, supaya dia tahu ada proses hukum perdata di dalam perkara tersebut. Seperti itu. Tapi poin-poin dalam tanda kutip jumlahnya itu tidak dibuktikan. Ya, kita menyatakan bahwa pemberian kesepakatan atau endorse ataupun itu menjadi pemberian ya yang katanya itu pemerasan senilai uang 4 miliar itu adalah sah. Itu yang intisarinya. Jadi uang 4 miliar itu adalah sah karena itu adalah bagian daripada kesepakatan November 2024 dan November 2025. Setahun itu sebetulnya. Untuk hidangan tanggal kira-kira tadi 28 jam 10 pagi. Siapa aja akan yang jadi nanti datang aja, saya harus membaca dokumen yang jelas RG yang saya suruh menjadi tergugat satu. Dari abang sendiri? PH-nya doang apa ada ya, saksi-saksi lain? Belum lah, masih lama itu, baru PH aja dulu ya. Oke, siap abang, terima kasih abang. Ya. Tapi yang terbaru ini kan belum ada update-nya kita kejaksaan. Dari pihak kamu sendiri sudah terima salinannya terkait PS19 atau seperti apa kabar terbaru dari kejaksaan? Ya jadi begini, kalau soal P19 itu antara penyidik dan jaksa penuntut itulah merupakan kewenangan mereka. Tetapi secara koordinasi kita bisa melakukan koordinasi. Nah, jadi informasi yang kami peroleh terakhir ya, juga rekan-rekan media juga mengetahuinya melalui Kasipendum bahwa pelimpahan dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu mulai di tanggal 5 Mei. Dan kemudian untuk lanjutannya kami belum mendapatkan informasi apapun dari jaksa penuntut umum. Yang pasti kami juga belum mendapatkan informasi bahwa saksi U dan saksi S sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Artinya ya kalau dugaan kami ya kembali kepada bahwa ada niat ya, dugaan kami ya kembali ada niat penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa secara utuh. Artinya ada perbuatan dugaan obstruction of justice seperti yang kami sampaikan tadi. Sehingga kemudian upaya kami seperti itu. Ya kalau memang ada pelanggaran kode etik, pelanggaran dugaan tindak pidana, ya kami minta Bapak Kapolri melakukan kewenangannya terhadap atasan pimpinan penyidik. Karena apa? Tidak mungkin dong penyidik bawahan itu berani melakukan tanpa seizinnya. Seperti itu. Berarti ada dugaan penyidik sengaja mengulur waktu agar kita masa penanganannya bisa seperti apa? Saya lebih ekstrim. Kalau saya bilang ini dugaan saya adalah berupaya untuk tidak memenuhi petunjuk jaksa. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk menambahi tadi tentang perjanjian, gila aja lah kalau ada klien kami berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin. Nggak mungkin ah. Ini dia dipaksa, ditakut-takuti, produknya direview, dijelek-jelekin. Ya, artinya kemudian diancam, kemudian ada yang penghubungnya, inisial O, disuruh bayar biar NN tutup mulut. Seperti dikatakan senior kami tadi. Nah kan gila nanti kalau kemudian ini menjadi sebuah gugatan prestasi. Ya kan lucu.
Masa ada orang yang ditekan, diancam, kemudian sepakat membuat perjanjian, lalu kemudian ada di situ saksi yang sebagai tergugat Kapolri Kejagung? Aneh. Jadi Justru yang kembali itu mestinya kami menggugat. iya, kita kan kreditur. Kami nunggu dulu kepada pidananya, kami akan lakukan gugatan nanti. Sejauh ini respon Reza Gladys apa Bang? Gugat perdata. Ya justru respon klien kita ini sangat tidak terima gitu loh. Kalau berbicara masalah perikatan kan klien kita ini sebagai kreditur, dia bingung. Dan saya udah berdiskusi pada senior saya 20-an tahun beracara nggak pernah melihat ada wawancara seperti ini gitu. Masa kreditur yang juga wawancara lebih itu kalau ada perjanjian itu. Nah ini kan ada perjanjian lalu digugat. Baru yang saksinya adalah tergugat satu, Kapolri Kejagung. Luar biasa kalau majelis hakim memutuskan bahwa